Salam sejahtera. Nama saya Nyoman Arya Prakamyajati. NPM saya 5B415801 kelas 3IA 12. Tugas 2 soft skill, pengantar teknologi game. Tugas 2 soft skill itu meliputi arsitektur game engine, terus interaksi fisik dalam teknologi game, terus efek, terus sub dari interaksi fisik dalam teknologi game itu adalah efek fisik dalam game sama collision detection. Input, ini inputnya user input, Android atau apapun itu game logic, outputnya audio dan grafis. Sederhananya kayak gitulah. Game engine adalah salah satu perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan video game. Ada banyak mesin permainan yang dirancang untuk bekerja pada konsol permainan video dan sistem operasi desktop seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Fungsionalitas inti biasanya disediakan oleh mesin permainan atau game engine, mencakup mesin render untuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus ada mesin fisika atau tabrakan dan tanggapan tabrakan. Collision kali ya. Physics engine dan collision dan tanggapan tabrakan. Suara, skrip, animasi, kecerdasan buatan, jaringan streaming, manajemen memori, trading, dukungan lokalisasi, dan adegan grafis. Engine bukanlah executable program. Artinya engine tidak bisa dijalankan sebagai program yang berdiri sendiri atau stand alone. Diperlukan sebuah program utama sebagai entry point atau titik awal jalannya program. Contohnya pada C++, entry pointnya itu sebagai main. Terus biasanya program utama ini relatif pendek. Game engine adalah program yang motori jalannya suatu program game. Kalau game ini diilustrasikan sebagai musik yang keluar dari MP3 player, maka MP3 player maka game engine adalah MP3 playernya, dan program utama adalah data MP3 yang dimasukkan ke dalam MP3 player. Dengan adanya game engine, waktu, tenaga biaya yang menjadi berkurang secara signifikan. Intinya kalau ada game engine itu pembuat game gak usah membuat game dari awal, tinggal menggunakan si game engine ini. Maka tugas dari pembuat game itu jauh lebih ringan. Contohnya game engine itu contohnya Unreal Engine atau Frostbite dan lain-lain. Beberapa game dengan jenis dan gameplay yang hampir sama dibuat dengan sedikit usaha lebih dahulu. Dibuat engine-nya. Setelah engine diselesaikan, programmer hanya perlu menambahkan program utama, pemakai, resource, objek 3D, musik, efek suara yang baru, dan jika benar-benar dibutuhkan sedikit modifikasi engine sesuai dengan kebutuhan spesifik dari game yang bersangkutan. Program game engine seluruhnya berorientasi objek. Intinya game engine itu memudahkan membuat game. Sejarah game engine. Istilah game engine berawal pada tahun 1990. Penggunaan game engine terutama pada game 3D, terutama game FPS, first person shooter. Para pembuat game mereka memilih menggunakan game engine daripada membuat dari awal karena memudahkan si pembuat. Kemudian permainan seperti Quake 2
Arena dan Epic Game tahun 1998. Pertama kali diperkenalkan Unreal Engine. Uh, Unreal Engine terintegrasi dengan rendering, collision detection, AI, visibility, networking, dan file system. Tujuan penggunaan game engine, yang pertama itu menyediakan fasilitas yang memudahkan pengembangan, melaksanakan seluruh fungsi ini atau merakit dari komponen middleware permainan lainnya. Tipe-tipe game engine yaitu roll your own game engine. Roll your own game engine, banyak perusahaan game kecil seperti publisher indie biasanya menggunakan engine-nya sendiri. Mereka menggunakan API seperti XNA, DirectX atau OpenGL, untuk membuat game engine mereka sendiri. Di sisi lain mereka kadang menggunakan library komersil atau yang open source. Mostly ready game engine. Game engine ini biasanya sudah menyediakan semuanya begitu diberikan pada developer programmer. Semuanya termasuk contoh GUI, graphic user interface, physics, libraries model, tekstur dan lain-lain. Banyak dari mereka yang sudah benar-benar matang sehingga dapat langsung digunakan scripting sejak hari pertama. Point and click engine. Engine ini merupakan engine yang sangat dibatasi tapi dibuat dengan sangat user friendly. Anda bahkan bisa mulai membuat game sendiri menggunakan engine seperti Game Maker, Turkey, Game Builder, dan Unity 3 dimensi. Contoh-contoh game engine ada 3D Game Studio, Delta 3D, Unreal Engine, Panda 3D, Turkey, Quake Engine, Cry Engine. Ini salah satu favorit saya, Cry Engine. Ada Anvil Engine, IW Engine, Frostbite, dan lain-lain. Frostbite dan Cry Engine itu salah satu favorit saya, yaitu Cry Engine itu digunakan pada Crysis, terus Frostbite contohnya kayak gini. Nih Cry Engine tampak uh, tampak gambarnya seperti nyata, jauh lebih realistis dibanding, menurut saya pribadi Cry Engine itu lebih realistis dalam pembuatan gamenya. Oh, bukan untuk uh, bukan untuk Crysis. Biasanya digunakan sama Cry Engine 1 was heavily modified for Far Cry. Biasanya Cry Engine ini digunakan sama Far Cry. Terus Frostbite. Frostbite di FIFA 17 ini menggunakan engine Frostbite. Gambarnya lebih nyata dan
apa ya, gameplaynya jauh lebih realistis dibanding game engine-nya EA sebelumnya. Eh, Emang banyak mukanya yang nggak mirip sih, cuman FIFA jauh lebih bagus grafisnya dibanding FIFA 16. Ini contohnya FIFA 16 nih. Dengan ini sama, misalnya ini jauh lebih realistis yang ini. Baik lagi, nah ya, yang kedua, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu interaksi fisik dalam teknologi game. Interaksi fisik dalam teknologi game merupakan perangkat gerak yang melibatkan aktivitas fisik sehingga permainan game dapat sekaligus melatih otot dan gerak selayaknya berolahraga, seperti halnya yang disediakan oleh konsol Nintendo Wii, PS3, X, uh, uh, PS3 Move, Xbox Kinect. Game yang melibatkan aktivitas fisik mengharuskan untuk menggerakkan tangan dan anggota tubuh. Dampak eh dampak positif melatih ketangkasan, mengajarkan sportivitas dan kerjasama, meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan, meningkatkan kemampuan ingatan, meningkatkan kemampuan tentang komputer, melatih kemampuan pemecahan masalah, melatih kesabaran, terus melatih kemampuan berbahasa asing. Uh, Terus dampak negatifnya itu kecanduan, misalnya lupa belajar, terus sama main main gak kenal waktu, terus banyak konten kekerasan ya seperti di GTA atau bully, uh, dan lain-lainnya, atau Resident Evil. Gangguan kesehatan itu mungkin enggak secara langsung, mungkin karena uh, kita begadang main game, sehingga terjadi gangguan kesehatan, entah itu gangguan di lambung atau segala macamnya. Collision detection itu untuk mendeteksi collision atau tabrakan sangat dibutuhkan untuk program game. Flash mulai versi kelima ke atas menyediakan metode yang bernama hit test untuk memeriksa apakah sebuah movie clip bertabrakan dengan movie clip yang lain. Sebelum metode hit test ini tersedia, seorang programmer Flash harus mendeteksi secara manual koordinat sebuah movie clip. Apakah movie clip ini bertabrakan dengan movie clip yang lain? Algoritma collision detection adalah proses pengecekan apakah berapa buah objek spasial saling bertumpuk atau tidak. Jika ternyata ada paling sedikit dua buah objek yang bertumpuk, maka kedua objek tersebut dikatakan saling bertumpukan pada ruang spasial dua dimensi. Objek yang bertumpuk berarti objek spasialnya beririsan. Contoh kasus: pada Counter Strike, contoh kasusnya pada Counter Strike Global Offensive terdapat team collision. Terkadang ada kendala terhadap permainan ketika permainan dimulai, di mana rekan satu tim saat jalan terkadang jika berpapasan itu seperti tembus atau menembus badannya gitu. Maka dari
itu kita bisa mengatur harusnya kita bisa mengatur permainnya dapat terlihat asli, tidak tembus, agar bisa bertubrukan asli layaknya manusia. Terus banyak contoh kasus juga dari FIFA game. Uh, Kadang-kadang sedang giring bola, dihadang musuh, tiba-tiba tembus gitu. Sebenarnya uh, harusnya dengan game dengan game yang sudah populer kayak gitu seharusnya dibuat lebih asli. Nih flowchartnya, inisialisasi posisi kedua objek. uh, Posisi panah dan posisi musuh, pergerakan dua objek, tes objek, hit, misalnya objek mengenai, iya berarti collision detection, kalau enggak berarti pergerakan dia deteksi lagi pergerakannya. Terus kalau udah collision detection kedeteksi berarti udah selesai. Nah, gambar collision, contoh gambarnya collision, merupakan contoh collision, yaitu contohnya aja, di sini ada segitiga, di sini ada bintang, terus kan ada titik garis putus-putusnya ini itu bertabrakan dengan garis putus-putusnya si bintang ini, itu mengalami collision. Seharusnya sebelum ada si garis putus-putus nyentuh ini harus ada pemberitahuan atau alert, bahwa akan adanya collision atau tubrukan. Ada gambar di atas terjadi tabrakan tergaris putus-putus dengan adanya collision detection, maka tidak ada terjadi seperti itu. Uh, uh, Terima kasih. Oh, saya lupa ternyata, uh, dengan adanya game engine ini, justru membuat game jauh lebih realistis. Uh, Membuat game jauh lebih realistis. Contohnya dengan adanya collision detection, terus adanya tadi uh, interaksi fisik dalam teknologi game, terus misalnya kayak Kinect, jadi lebih real. Kita misalnya harus nonjok, kita bisa menggerakkan tangan, uh, dan sebagainya. Jadi selain bermain game kita juga bisa sehat. uh, Bermain game kita juga bisa sehat. Nih contohnya. Tuh, seperti dilihat juga ini, ternyata game besar seperti FIFA, uh, game besar seperti FIFA juga masih ada game failnya. Masih ada game failnya. Misalnya tuh, layar tidak bisa bergerak ketika bertumbukan. Itu sebenarnya lebih real sih. Masih ada seperti ini. Uh, Sebenarnya game besar pun nggak luput dari uh, kesalahan, justru dengan kesalahan dengan bug atau apapun yang mereka terjadi pada aplikasi mereka atau game mereka, seharusnya ada update berkala untuk itu.
Terima kasih atas perhatiannya.